Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Among Tani Pantura, khususnya di daerah kita, kelompok tani sejahtera. Seperti rekan-rekan kita ketahui bahwasanya ini lagi ngetrennya padi terserang hama wereng, kedua beluk, kemarin sundep. Nah, untuk kesempatan ini kami akan mengupas atau mengulas sedikit pengalaman dari saya, khususnya penyerangan hama sundep dan beluk. Kalau yang hama wereng kemarin sudah dikupas oleh saudara saya Surahno. Untuk ini kami akan sedikit mengulas atau menginformasikan bahwasanya penyakit atau hama yang diakibatkan dari binatang kupu-kupu kecil yang di daerah sini namanya klaper. Ada yang mengatakan kutu kebul. Masing-masing daerah punya nama tersendiri sebetulnya, itu dari kelompok kupu-kupu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tidak sekonyong-konyong cuma mengandalkan obat atau insektisida, racun insektisida, jangan obat. Insektisida itu kalau saya sendiri dulu sebelum menggunakan atau membuat pesnat dari organik, kalau pesnat itu disingkat pestisida nabati atau yang dihasilkan dari tanaman tumbuhan yang ada sifatnya bisa meracuni serangga tersebut. Nah, perlu diketahui untuk pertama kali kita harus mempersiapkan pengolahan lahan. Dengan tujuan pengolahan lahan yang tersempurna itu akan membantu membunuh sisa-sisa tumbuhan inang atau tumbuhan yang bisa bersarang hama tersebut, tempat bertelur, berkembang biak. Karena apa? Siklus itu ada. Jadi kapan hama tersebut serangannya terlalu berat, itu ada. Kalau sundep itu menyerang pada waktu-waktu tumbuhan padi atau tanaman padi itu masa vegetatif, masa vegetatif itu masa pertumbuhan. Kalau diserang sundep ada kupu-kupu klaper, itu kalau sudah telurnya menetas itu akan masuk. Itu bisa menggunakan sistemik, mungkin dari insektisida jenis karbofuran biasanya. Aktifnya karbofuran, entah itu furadan, entah itu regen, entah itu furater, entah itu ekaluk, banyak jenisnya. Biasanya di situ ada huruf G. Jadi tiga atau berapa G itu granuler atau butiran. Kalau saya sendiri biasanya alternatif terakhir, tapi yang penting pengolahan lahan itu
yang diutamakan. Nah, nanti di sini juga ada yang pernah saya sampaikan, ada kata istilah ambang ekonomi. Artinya ambang ekonomi gini, kalau memang di lahan tersebut tidak terlalu banyak, kan tidak usah disemprot. Satu, untuk mengurangi keracunan padi itu sendiri, keamanan kita, lingkungan itu perlu dipikir. Jangan mengutamakan ambisi. Kita katakan kembali dalam dunia organik, tolonglah jadi petani yang bijak, bisa memilih suatu obat untuk mengaplikasikan hama apa yang bisa membunuh secara selektif. Karena tanpa ada bantuan, kadang-kadang petani itu lengahnya gini, mentang dilihat tanamannya subur, selesai. Padahal petani yang baik itu keliling setiap pematang, nanti masuk berapa langkah kita belah, ada hama apa, ada serangan apa, penyakit apa, itu segera bisa diatasi. Kadang-kadang petani kayak kemarin geger, wereng, itu sudah naik ke atas. Pertama kan nyerangnya di bawah, setelah sudah benar-benar terserang semua itu kan nanti akan timbul. Nah, kalau di sini itu namanya ngebos. Nah, padahal kalau di identifikasi mulai awal itu tidak akan separah itu. Hama sama, penyerangannya waktu tanaman kapan itu berbeda, namanya lain. Ya, tadi kalau untuk Sunda itu pada masa vegetatif, salah lagi. Pada masa vegetatif diserang oleh ada kupu bertelur, itu menjadi serangannya namanya sundep. Biasanya ujungnya itu paling pucuk ngelinting. Jadi contoh, ini biasanya kalau sundep ini paling ujung ini ngelinting karena kepotong dalamnya. Ini bisa diatasi. Obat apapun yang sistemnya sistemik, ditabur, diserap oleh tanaman itu akan beracun. Tanaman ini sudah mengandung racun, dimakan atau diserang ulat itu kalau sudah menetas masuk itu 1 minggu, dan nanti sini akan mati. Nah, kalau dicabut itu biasanya hitam, itu sundep. Nah, penanganan yang paling tepat, satu tadi pengolahan lahan, kedua ketepatan waktu dalam mengaplikasikan hama apapun. Kalau tepat pada pengaplikasian, insya Allah akan lebih sempurna. Misalnya ada klaper masuk ke areal petak sawah, kita lihat berapa lambean tangan ke depan, berapa binatang klaper itu, berapa biji atau berapa buah atau berapa ekor. Nanti kita basmi kalau sebelum netas. Kalau sudah biasanya masa kawin itu bulan purnama, itu kalau sundep biasanya timbul pertengahan bulan 2. Nanti akan serangan berat di bulan 3 karena sudah menetas. Sebetulnya tanpa disemprot pun kalau sudah kawin netas itu mati. Kayak dulu garengpo atau apa ya, tonggere, ada yang ngomong garengpo, tonggere, begitu keluar kawin nelor mati. Yang jadi sini permasalahan menjadi sundep itu telurnya itu netes dalam 1 minggu tanpa diberantas. Kalau memakai hama pestisida kontak ya jatahnya seminggu baru netes, 3 hari netes, jadi mercepat. Nah, lebih baik saran saya itu dikasih
perekat yang fungsinya ketahanan racun itu lebih lama. Kedua, untuk membungkus telur-telur yang kelaper tadi ditinggalkan itu akan tidak menetas. Kayak mungkin kalau wereng itu upload, kena induknya mandul, kena telurnya tidak menetas. Cuma kalau sayangnya petani kalau menyemprot tidak lihat bangkainya binatang yang disemprot itu tidak puas. Itu jeleknya petani ya, mungkin seluruh hampir mayoritas petani. Jadi taunya real, begitu hama disemprot mati senengnya bukan main. Tapi kita yang keracunan tidak sadar. Itulah petani. Jadi kalau tidak membunuh dengan nyata real, petani tidak puas. Jadi kalau saya ya lumpat untuk keseimbangan alam. Nah, yang kedua, kata orang Jawa itu ada istilah perhitungan tanggal Pranoto Mongso. Musim mongso apa, atau musim apa, kapan hama itu akan timbul secara besar-besaran, kapan hama itu ada tapi tidak menyerang. Itu ada biasanya sirkulasi atau siklus itu sekian tahun. Kalau di sini saya amati kalau untuk wereng itu antara 4 sampai 5 tahun bisa diperhatikan. Makanya saya minta tolong pada rekan-rekan kadang tani yang ada di luaran sana, tolong tetap diingat-ingat kapan kita mau nanam, kita mau menghindari hama. Satu jelas keserentakan, itu pasti pokok dalam hal penanaman. Itu jelas. Pengolahan lahan pertama, penanaman, penggunaan obat yang selektif, dosis yang tepat. Kalau misalnya ya racun insektisida yang tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran. Tolong memilih obat yang ramah lingkungan. Jangan arogan kita membunuh satu tapi yang mati banyak. Artinya yang tadinya menguntungkan kita menjadi terbunuh. Yang bisa makan telur, kupu-kupu yang telur apalagi wereng itu kan bertelur dulu, itu ikut terbunuh, menjadilah hama tersebut ganas. Nah, untuk tanaman sundep beluk itu waktunya biasanya menyerang pada masa generatif, umur sekitar antara 40 ke atas. Paling bahaya lagi kalau mendekati, kalau sudah bunting itu masih lumayan, sebelum bunting yang paling bahaya. Jadi umur 45, sekitar 45 itu kalau ada kaper tanpa adanya pemberantasan hama yang bersama-sama, itu semprot sini pindah sini, semprot sini pindah sini. Makanya kemarin pernah ada garda wereng semprot sama-sama, alhamdulillah sampai sekarang ada yang sudah panen. Kalau ini punya saya masih skor 2. Kalau sini temungkul, meratak keluar malik. Nah, lagi-lagi ketepatan penggunaan insek. Kalau kita tepat waktu sasaran penyemprotan hama tersebut, insya Allah tidak sempat bertelur. Itu biasanya ya kawinnya bulan purnama itu. Makanya kita kalau menanam ngitung pas jatuh bunting itu
musim apa, bulan berapa, itu perlu dikalkulasi. Pas kebetulan masa bunting kok bulan purnama, sudah alamat. Apapun tindakannya itu biasanya pasti 1-2 tidak akan mulus sempurna. Tidak ada obat selama ini kalau apa namanya sudah terlanjur bertelur tanpa disemprot adanya perekat, induknya mati. Nah ini ulatnya yang jatahnya 1 minggu lalat telur tersebut natas. Hari ketiga mempercepat itu netas, terus netas, tidak disemprot ulatnya masuk, udah keluar jadi beluk. Namanya sama, kelaparnya sama, cuma besar kecil, warna agak abu-abu putih. Itu macam-macam jenis, ada yang kecil itu tapi hewannya itu. Ya, ada yang namanya harus disemprot ini 0. Kalau saya 0. Mungkin maaf ada yang kurang kurang setuju dengan pendapat saya, itu silakan, itu hak. Tapi kalau untuk saya, kalau sudah masuk tanpa dikendalikan secara tepat, sudah tinggal nunggu keluar putih kayak ini ruban saya, itu ketepan waktu. Nah, terus penyemprotan juga harus diingat, dosis, ketepatan dosis. Jadi nanti terus penggunaan racun sendiri jangan satu jenis, karena nanti akan menimbulkan kekebalan. Mungkin pertama dengan dosis, taruhlah dalam 1 liter dicampur dengan 1 atau 1,5 cc. Tapi nanti generasi kedua harus dilebih. Kalau ndak dilebih, udah ndak bakalan bisa membunuh. Nanti ganti-ganti. Walaupun bahan aktifnya sama, lain produk, lain merek, tapi ingat pembawa bakterinya beda. Mungkin kayak suatu contoh, ini suatu contoh. Dharma Regen Furadan itu bahan aktifnya karbofuran, angkanya sama 3G, tapi pembawa bakterinya beda, daya bunuhnya beda. Kalau Regen itu cacing tidak mati, tapi kalau memakai Furadan, cacing, ikan, belut mati. Padahal cacing binatang yang membantu petani. Tuh, satu. Belut di samping makan cacing membuat rongga-rongga untuk sirkulasi udara sebagai pernapasan akar. Tuh, perlu diingat. Kalau semua itu, kenapa itu tandus? Karena yang membuat proses pengolahan organisme tanah yang secara alami itu ikut terbunuh. Tuh, perlu diingat. Mungkin kadang-kadang ada petani yang goblok, masa bodoh, yang penting tanaman saya selamat. Silakan, kalau silakan. Tapi nanti kalau diteliti jangka panjangnya apa dari efek semua itu. Diteliti. Untuk jangka pendek oke lah, tapi untuk jangka panjangnya kita bisa lihat apa yang akan terjadi. Karena seluruh obat, seluruh apapun keputusan dari kita. Nah, yang tambahan terakhir saya ingatkan kembali, sebijak mungkin kita sebagai ini kalau mau membuat ramuan sendiri di channel yang lain, cuma di sini saya tambahkan bisa memakai gini. Ada misalnya nasi, ya, nasi yang sisa ini usus
khusus tundep dioplos nanti dengan pesnet yang sudah ada. Nasi yang sisa kita masukkan di dalam botol 1 minggu atau berapa hari, syukur-syukur sebilaman tidak apa-apa. Nanti disaring airnya, ampasnya bisa digunakan lagi. Airnya itu bisa untuk membuat pesnat sebagai campuran tambahan untuk beluk, dicampur dengan pesnat yang saya sudah tutorialkan pada minggu-minggu yang lalu tuh. Terus jangan lupa seluruh apa yang saya uraikan, mungkin ada yang kurang cocok di daerah Anda, mungkin kita perlu koreksi karena ketingkatan populasi hama tersebut biasanya untuk suntep ya. Ingat itu bulan 2 pertengahan. Nah, kalau pas lagi keluar atau bunting mendekati berarti umur 45 hari itu ada kutu, terus ada bulan purnama, tidak kalah pentingnya waspada karena waktu tersebut nanti munculnya akan beluk. Itu pasti bisa dipastikan itu siklus tahunan itu. Kalau wereng biasanya bulan 6 pertengahan ada 1-2 wereng, tidak diperdulikan, netes. Serangan bulan 7 besar-besaran, apalagi 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali, udah itu dipastikan. Makanya 1, pengolahan lahan yang sempurna. Kedua, memilih varietas. Kalau untuk wereng, kalau untuk suntep tidak pandang bulu, varietas apapun sikat, jenis apapun sikat tuh. Tapi kalau wereng ada kriteria yang tahan wereng, ada varietas ini biasanya dari penyuluh sudah menginformasikan. Nanti petani mau pakai monggo, mau tidak memakai silakan, apa-apa tanggung sendiri. Paling kalau orang sini biasanya percuma obat mandi ya, ndak daya ndak bagus, ada obat palsu. Itu kesalahan petani. Dosis tidak diperdulikan, kapan waktunya. Yang namanya obat dibuat oleh perusahaan sudah dihitung dosisnya, kebutuhan berapa dalam 1 hektar, penyampuran gimana, cara nyemprotnya kapan, dosis berapa, sudah ada baca. Tolong, itu nanti ada petunjuk suatu legalitas produk, itu pasti ada di situ. Cara penyemprotan, pertolongan pertama, dosis berapa, untuk hama apa, itu pasti. Kadang-kadang perlu petani, alah, kenapa sampai terjadi salah nyemprot obat herbisida racun rumput bisa disemprotkan di tanaman padi, itu kan ngawur. Itu sering terjadi. Mungkin tangkinya habis ini pakai saja, lucu lagi botol dioplos, begitu disemprot tanamannya mati. Itu kan kesalahan petani, ceroboh. Ya mungkin yang ndak sepaham dengan saya, silahkan. Kalau saya, ini realita apa yang saya alami selama saya menjadi petani di kampung ini. Dulu ya zaman bapak atau nenek moyang kita belum ada penyuluhan insentifikasi tanaman.
Itu saya maklumi. Kalau sekarang kurang apa ini? Yang penting petani lah, menjadi petani kreatif. Kita mengekspos dari dunia apa saja kita bisa sekarang. Yang dari luar negeri, dari mana, perkembangan apa yang terjadi untuk dunia pertanian, untuk kemajuan kita, itu enggak mau. Paling ya kalau ada orang hasil baru ikut-ikutan, tidak mau menjadi petani yang pelopor, petani yang paling depan, maunya di belakang. Ada yang berhasil, Mas pakai apa Mas? Pakai ini, ikut ya. Belinya di mana? Harganya berapa? Selesai. Tuh. Ini nyata. Bukan ocehan belaka. Ini nyata. Jadi untuk sampai detik sekarang namanya Sundep masih lumayan. Karena masih ada generasi yang baru. Ini satu contoh tadi. Ini dimakan. Ini putus. Ini akan tersusul lagi karena masih pertumbuhan. Tapi kalau sudah keluar padi, mau keluar dari mana? Jadi mustahil. Kalau sudah padi ini terpotong, obat apapun mau menjadikan ini padi lagi dari mana? Ditolong jangan terkecoh dengan penjual produk yang mengatakan ini akan keluar padi lagi. Kalau tanaman keras oke, ini keluar cabang. Kalau padi ini sudah putus, kalau di sini tidak keluar anakan, sudah dipastikan, ya, dipastikan. Ini nadanya agak tinggi, maaf. Dipastikan tidak bisa keluar lagi. Jadi kalau serangan ini masih bisa tertolong. Kita memacu lagi, mau model apa, suplemen apa, masih bisa dimanfaatkan karena ada tunas lagi. Tapi sepanjang ini sudah terakhir, ya, terakhir dan ini sudah putus, dipotong oleh ulat dari hasil tuh kupu-kupu kecil, kupu-kupu putih atau agak coklat, itu tidak mungkin mau nyabang begini keluar dari samping, itu tidak mungkin. Nah, kalau tanaman ini bisa, ini mati, ini bisa keluar tunas dari ini ketiaknya sini. Tapi kalau padi, anaknya dari bawah. Nanti modelnya begini. Ini anak. Kalau dicabut, nah kayak ujungnya tombak. Ini modelnya. Di posisi seluruh anak tanaman padi begini. Ini anak sini, ini sini. Makanya ada istilah mapakana. Jadi anakan yang terakhir itu akan musul mengejar dengan induknya tadi. Sepanjang ini semua terjaga, insya Allah petani bisa makmur, murah sandang, murah pangan. Mungkin sekedar sekilas info. Bagi yang setuju monggo, bagi yang tidak setuju saya tidak memaksakan karena ini pengalaman dari daerah kami. Untuk daerah di kadang-kadang tani yang lain mungkin berbeda, tapi yang jelas kalau saya sama Sundep saya yakin sama, jenisnya sama. Kalau tidak salah itu kelompok Lepidoptera, kupu-kupu kalau tidak salah. Kali ini ada yang koreksi. Ini karena ilmu ini sudah lama tidak terpakai, lama menghadapi tanaman hutan. Jadi tanaman pertanian hama di pertanian agak apa ya, setengah ingat-ingat, lupa. Tapi insya Allah kalau tidak kelasnya urdunya Lepidoptera, jadi bangsa kupu-kupu.
Itu mungkin sekedar wawasan, syukur-syukur ada manfaat. Alhamdulillah, karena saya sepanjang ini vakum di dunia pertanian, karena ini teman-teman mengajak untuk membangkitkan, menyemangati petani yang baru. Sedikit pengalaman atau sedikit yang saya dapat dari masa-masa yang lalu, mudah-mudahan masih bisa ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian kadang tani di seluruh antero. Terima kasih. Lebih kurangnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua, saya pribadi minta maaf. Bila ada kesempatan lagi, kita bisa membicarakan hal yang lain yang bisa ada manfaatnya, walaupun sekecil apapun. Tolong kadang tani bersama mengamati, belajar bareng. Mungkin itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.